Jujur, usia saya saat ini 36 tahun dan belum ada hilal jodoh yang terlihat gitu. Padahal saya sudah berusaha. Oke, semangat, Semangat, Kak. Kaesa. Sudah berusaha, berikhtiar dan berdoa yang tidak pernah putus kepada Allah. Namun sampai saat ini jodoh yang diharapkan belum juga datang. Malah kemarin adik saya dahulu yang sudah menikah. Terkadang saya merasa mungkin pernah merasa ada rasa kecewa dengan Allah. Ya Allah, kenapa sih saya harus seperti ini? Kenapa saya harus menjalani seperti ini? Mungkin ini, saya juga suka berpikir mungkin ini bentuk ujian sabar yang Allah kasih kepada saya. Mungkin itu aja, Ustadz. Ngalamin apa yang dialamin Kak Esa juga. Beliau diduluin sama adiknya. Jadi yang menikah adiknya dulu kan, istri saya yang menikah. Karena jarak usia mereka itu nggak terlalu jauh sih, kayaknya sekitar 3 apa 4 tahun lah gitu. Jadi saya nikah umur 22 tahun, berarti karena saya seleting sama istri saya, berarti kita nikah umur 22 tahun, dia berarti waktu itu 26 tahun. Istri saya nikah duluan, nikah. Terus kan namanya kakak keduluan sama adik, apalagi perempuan itu kan ada rasa sedih kan. Tapi Masya Allah nih kakak ipar saya ini karena dia ini tentang kebaikan jadi tahadus bin ni'mah ya. Dia sabar banget dan dia percaya semua orang tuh punya jalan hidupnya masing-masing. Dia nggak mau membandingkan dirinya dengan adiknya. Kenapa adik saya lebih duluan, saya lebih telat segala macam. Dia nggak mau ngebandingin itu. Dia sabar. Dia baru menikah beberapa tahun lalu umur 38 tahun. Dia bukan janda, dia perawan. Dia menikahnya umur 38 tahun setelah saya punya anak ketiga. Dia akhirnya menikah. Tapi Masya Allah ya, nggak nyangka penantiannya yang panjang sampai umurnya 38 tahun, sekalinya ketemu suami, solehnya Masya Allah. Soleh, mapan, setia, sayang banget sama istrinya. Istrinya tuh kayak ratu diperlakukan sama suaminya. Dan suaminya lebih muda dari dia sekitar 5 tahun. Jadi suaminya sama saya lebih tua saya setahun. Jadi saya gak mau manggil dia kakak. Gak mau manggil mas gitu ya, saya manggilnya bro. Jadi kita kayak seleting gitu sama suaminya, tapi soleh banget, mapan, baik, setia, dan sangat memuliakan istrinya. Ya mungkin itu adalah hal yang pantas buat dia, karena emang dia perempuan yang soleha, yang nunggunya lama, masih sabar, masih berbaik sangka sama Allah. Nah ini bukti real ada dalam kehidupan saya. Jadi yang saya mau sampaikan, Kak Esa jangan berputus asa dan jangan berkecil hati. Ada kok, bukan cerita zaman dulu. Ini terjadi di zaman sekarang, bahkan ada dalam kehidupan kecil saya. Ada kok orang yang diberikan jodohnya di usia 38 tahun, 37 tahun. Dan dia perempuan, kalau laki-laki di umur kayak gitu mungkin masih pede ya. Tapi kalau perempuan kan ngerasa kayak, apakah saya masih layak dan segala macam. Padahal nggak ngaruh sama sekali sebetulnya. Ketemu tuh. Dan ketemunya tuh bukan karena dia pacaran. Alhamdulillah saya tahu betul mereka nggak pacaran. Dia bukan yang aktif di sosial media, TikTok, Instagram, caper-caperan, enggak juga. Tapi nemu tuh jodohnya. Dan layak banget, sekali ketemu nggak salah. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan saya ngelihat banget keseharian mereka karena orang dekat ya. Dan kita juga sebagai ipar, saya sama suaminya itu akrab, kita sering bareng. Dia kalau ke Bandung itu nginep di rumah saya. Tahu betul lah kehidupan mereka. Itu Masya Allah ya. Benar kata Allah, orang yang sabar itu pasti dapat kejutan. Wabasyiris sabirin. Semoga Kak Esa juga dapat kejutan dalam waktu dekat. Saya cuma bisa bilang itu bahwa saya punya bukti kok.
bahwa itu bukan sesuatu yang mustahil, kayak susah, enggak. Cuman mungkin masalah waktu Allah yang tahu, dan mungkin sekarang fokus aja dengan memantaskan diri terus, dengan ikhtiar, dengan doa terbaik. Coba sekarang kayaknya challenge-nya Kak Esa perlu belajar keajaiban doa lebih banyak lagi. Amalan apa sih, wirid apa sih, sholawat apa sih yang bisa mendatangkan keajaiban? Karena saya pribadi kalau lagi dikasih ujian sama Allah itu, saya ngelihatnya dari angle kayaknya saya lagi disuruh belajar doa yang baru nih. Karena kemarin ada ujian, saya bisa lewatin dengan doa ini, dengan wirid ini, udah lewat. Sekarang saya dikasih ujian berikutnya, kayaknya disuruh nambah wirid nih kayaknya nih. Saya arahnya ke sana, akhirnya saya tambah wirid. Sana Allah, memuji Allah, salawat kepada Nabi, madhiyah nabawiyah, memuji Nabi. Kan ada 3 tuh wirid. Pertama sana namanya, memuji Allah dengan zikir-zikir. Kedua salawat, bersalawat kepada Nabi dengan segala varian salawat. Dan yang ketiga madhiyah namanya. Dan itu sejak zaman Nabi udah ada. Kalau ada yang mengatakan enggak ada, berarti dia kurang referensi. Madhiyah nabawiyah, pujian-pujian terhadap Nabi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Itu kita sebut kayak lagu kasidah? Bukan, itu madhiyah nabawiyah, cuman disenandungkan seolah-olah kayak kasidah. Jadi kalau saya lagi punya masalah, saya ngelihatnya Allah nyuruh saya nambah wirid ini kayaknya nih. Kemarin wirid yang ini membawa saya selesai dari satu masalah. Sekarang dapat masalah baru, kayaknya disuruh nambah wirid apa? Insya Allah besok siang saya mau umroh. Karena sekarang saya lagi ada masalah, tapi kan nggak mungkin saya curhat di sini kan, nanti ramai di Lambe Syariah kan. Lagian ini kan bukan sesi ustadz curhat kepada jamaah kan. Saya lagi ada masalah, setiap saya ada masalah, saya pasti nambah 1 wirid. Kalau ada masalah nambah 1 wirid. Dan pengalaman saya, setiap saya nambah dan amalin 1 wirid, itu masalah dengan cara yang ajaib Allah angkat dan diganti dengan jalan keluar yang luar biasa. Jadi karena sekarang saya lagi ada masalah, saya besok pagi mau umroh, 12 hari, ini saya fullin wirid di sana depan Ka'bah, Raudhah. Lihat aja nanti insya Allah, saya yakin bukan saya hebat, tapi Allah maha menepati janji. Lihat aja tahun 2025, sebulan lagi. Saya yakin Allah akan angkat masalah itu dan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Jadi Kak Esa, kalau lagi dapat masalah, coba tambah wirid. Bang Alfalah, dapat masalah, coba tambah wirid. Kita semua ada masalah, coba tambah wirid. Wirid itu 3, 1 yang paling tinggi adalah memuji-muji Allah dengan segala zikirnya. Yang kedua bersolawat kepada Nabi dengan segala solawatnya. Dan yang ketiga adalah madhiyah nabawiyah, memuji Nabi dengan segala qasidahnya. Semoga itu bisa jadi jalan keluar. Allahu a'lam.